Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke dalam perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain sepesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan sampaikanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam Injil Matius hari ini Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja ini mengundang banyak tamu, tetapi mereka yang diundang pertama kali menolak datang. Bahkan beberapa di antara mereka bertindak kasar kepada para utusan raja. Namun sang raja tidak menyerah. Ia mengutus hamba-hambanya untuk mengundang siapa saja yang mereka temui di jalan, baik yang baik maupun yang jahat, sehingga perjamuan itu penuh dengan tamu. Dalam Injil digambarkan bagaimana sebuah suasana pesta sebagai gambaran kerajaan Allah untuk kita sekalian. Ada orang-orang yang sebenarnya sejak awal beruntung karena diundang perjamuan, tetapi ada masalah yang dimana ada orang yang malah meremehkannya. Karena itu, keberuntungan yang sebenarnya akan mereka nikmati kemudian beralih kepada orang-orang lain yang tadinya tidak masuk hitungan. Maksud dari perumpamaan ini adalah sebenarnya membantu agar orang menyadari bagaimana cara yang Maha Kuasa mengajak siapa saja ikut masuk ke dalam kehidupan keluarganya, ke dalam keintiman yang tidak bisa sembarangan dimasuki. Dengan mengajak orang ikut serta dalam kegembiraan pesta nikah anaknya, sang raja tadi ingin berbagi kegembiraan. Bahkan boleh dikatakan kegembiraan itu baru menjadi nyata bila ikut dirasakan orang lain. Pesta nikah itu terjadi justru karena hadirnya orang-orang jalanan tadi. Kita diberikan ajakan yang amat kuat. Ayo kita membuat kehidupan yang nyata ini bagi dari kerajaan surga.
dan tiap orang diminta menemukan wujud kerajaan Allah itu. Kerajaan surga bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupannya di persimpangan jalan. Namun untuk itu perlu memakai pakaian pesta. Saudaraku seiman dalam Kristus, tidak mengenakan pakaian pesta berarti datang tanpa sungguh mengikuti pesta, dan datang tanpa pakaian yang cocok berarti membiarkan diri tidak dikenal sebagai undangan. Komitmen setengah-setengah ini kurang dapat menjadi hidup orang menjadi bagian dari hidup dalam kerajaan surga. Namun untuk itu hal itu berkebalikan dengan datang dengan mengenakan pakaian pesta berarti datang tanpa maksud atau tujuan lain. Yang bersangkutan akan dikenali sebagai orang yang hidupnya sedang berubah dari yang ada di persimpangan jalan menjadi orang yang hidup dalam perjamuan yang makin memanusiakan manusia dan makin mendekatkan pada keilahian. Saudaraku seiman dalam Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, kita ini berada di golongan undangan yang mana? Apakah yang diundang secara resmi tetapi mati-matian menolak karena kesibukan dan rutinitas kita setiap hari, ataukah yang berada di persimpangan jalan tapi tidak menyiapkan diri dengan baik? Atau apakah kita siap untuk memenuhi undangan Tuhan dan tidak lupa mengenakan pakaian pesta ketika memenuhi undangan itu? Pakaian pesta adalah bagaimana kita membangun relasi yang benar dan baik dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita menghormati Tuhan sebagai yang empunya pesta, menghormatinya dengan berbuat baik dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjadi tamu yang layak dalam perjamuan kasih Allah yang selalu siap untuk menerima anugerahnya dengan hati yang penuh syukur dan tanpa penyesalan. Ingatlah bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, jadikanlah hati kami selalu siap sedia menjawab undangan-Mu dan senantiasa memantaskan diri di hadapan-Mu dengan segala sifat-sifat dan sikap yang pantas di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.